Halo semuanya, semangat pagi. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kelompok sosial. Sebelumnya, Ibu akan perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama saya Carolina F. Saldena. Saya yaitu guru mata pelajaran sosiologi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengelompokan sosial di dalam masyarakat. Sebelum kita menjelaskan tentang materi, ada baiknya kita simak terlebih dahulu kompetensi dasar. Yang pertama, 3.1, memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi. Kemudian, 4.1, menalar tentang terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Yang tujuan pembelajaran dari pengelompokan sosial yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian kelompok sosial, syarat terbentuknya kelompok sosial, tipe-tipe kelompok sosial, dan ciri-ciri kelompok sosial. Bicara tentang kelompok sosial, pasti kalian pernah mendengar kata kelompok, apalagi di dalam lingkungan sekolah. Di antaranya ada kelompok belajar, kemudian kelompok ekstrakurikuler seperti paskibra, kemudian di dalam masyarakat ada kelompok geng motor atau komunitas pecinta motor besar. Nah, kemudian apa sih bedanya kelompok dengan kelompok sosial? Mari kita simak terlebih dahulu. Nih, di sini ada gambar. Ada dua gambar ya. Nah, menurut pendapat kalian, mana yang kelompok dan mana yang kelompok sosial? Oke, benar ya. Yang di halte itu merupakan kelompok dan boyband Korea atau BTS itu termasuk kelompok sosial. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang ada di situ, di dalam halte, itu tidak memiliki suatu hubungan. Dan mereka cenderung sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Kemudian kalau kelompok sosial grup band BTS, itu mereka membentuk kelompok sosial karena mereka saling memiliki suatu hubungan atau saling kenal. Dan interaksi antar anggotanya itu memiliki satu tujuan yang sama. Adapun pengertian kelompok sosial secara umumnya yaitu kelompok sosial itu adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi, memiliki hubungan timbal balik, kemudian terbentuk karena adanya unsur-unsur yang sama. Nah, unsur-unsur yang sama itu misalnya dalam bidang pekerjaan atau tempat tinggal yang saling berdekatan, itu bisa membentuk suatu kelompok sosial. Kemudian, kelompok sosial memiliki anggota-anggota yang saling berinteraksi dan berkomunikasi secara terus-menerus. Nah, di sini ada pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Ibu memberikan contoh dua tokoh sosiolog. Yang pertama, Robert Camerton. Nah, Robert Camerton ini tokoh sosiolog yang berasal dari Amerika. Nah, menurut Robert Camerton itu, ada kelompok sosial, ada 3 kriteria. Yaitu yang pertama, mereka harus mempunyai pola interaksi. Kemudian kedua, pihak yang berinteraksi mengakui bahwa dia adalah anggota dari kelompoknya. Jadi, seorang individu harus mengakui bahwa anggota kelompoknya itu bagian dari kelompoknya. Kemudian ketiga, pihak yang berinteraksi diakui oleh anggotanya. Jadi, seorang individu harus diakui oleh anggota kelompoknya bahwa dirinya adalah bagian dari anggota tersebut. Kemudian, kedua ada Surjono Sukanto. Surjono Sukanto ini yaitu tokoh sosiolog yang berasal dari Indonesia. Nah, beliau mengatakan bahwa suatu himpunan manusia dapat dikatakan sebagai kelompok sosial ada 5 syarat. Nah, yang pertama, anggota kelompoknya
harus sadar kalau dirinya adalah bagian dari kelompok yang bersangkutan. Kemudian kedua, ada hubungan timbal balik antar anggotanya. Jadi saling berinteraksi antara anggota satu dengan anggota yang lain. Kemudian ketiga, memiliki tujuan bersama. Di dalam membentuk suatu kelompok harus memiliki tujuan bersama. Kemudian keempat, punya struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Misalnya, di dalam suatu kelompok ada ketua untuk mengordinasi kelompoknya atau mengatur anggota-anggota kelompoknya. Kemudian kelima, ada sistem dan proses. Nah, sistem dan proses ini di dalam kelompok sosial, misalnya kelompok dalam bidang pekerjaan atau kelompok kerja atau kelompok belajar. Nah, biasanya ada sistem atau sistem pembagian kerja. Nah, itu membutuhkan suatu proses dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, ciri-ciri kelompok sosial. Nah, ciri-ciri kelompok sosial ini ada 4 ya. Yang pertama, mempunyai kepentingan dan tujuan bersama. Kemudian kedua, adanya interaksi dan komunikasi antar anggota kelompoknya. Ketiga, memiliki hubungan timbal balik antar anggota yang satu dengan anggota yang lain. Dan yang keempat, memiliki rasa kebersamaan dan solidaritas. Nah, poin yang keempat itu merupakan ciri kelompok sosial yang harus kalian terapkan ya, karena kebersamaan dan solidaritas merupakan kunci utama untuk membentuk suatu kelompok sosial. Selanjutnya, pembentukan kelompok sosial. Nah, dalam pembentukan kelompok sosial ini ada 4 ya. Yang pertama, dorongan untuk mempertahankan hidup. Nah, di dalam pembentukan kelompok sosial pasti memerlukan dorongan untuk mempertahankan hidup, baik antar anggotanya, baik sesama teman, itu pasti memerlukan dorongan untuk mempertahankan hidup. Kemudian kedua, hasrat untuk meneruskan keturunan. Nah, di dalam kelompok sosial pasti kalian itu pernah cinlok atau di dalam kelompok sosial pasti kalian pernah cinlok atau menemukan pasangan kalian masing-masing. Nah, itu merupakan dorongan untuk meneruskan keturunan atau ingin memiliki keturunan dalam pasangan masing-masing. Ketiga, keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, dalam melakukan suatu pekerjaan, alangkah baiknya dilakukan secara bersama-sama atau secara berkelompok agar pekerjaan lebih mudah dan menjadi lebih maksimal. Kemudian keempat, kesamaan. Nah, kesamaan dalam kelompok sosial ini bisa berupa kesamaan kegemaran, hobi, makanan, atau makanan kesukaan, atau kesamaan dalam bidang bakat, itu bisa. Kemudian selanjutnya, tipe-tipe kelompok sosial. Nah, tipe kelompok sosial ini yang pertama, kelompok sosial itu didasarkan pada solidaritas mekanik dan organik menurut Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim ini merupakan tokoh sosiolog yang berasal dari Jerman. Nah, dari Jerman, beliau lahir pada tahun 1858, kemudian wafat pada tahun 1917. Nah, di dalam solidaritas mekanik ini merupakan ciri masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Dalam masyarakat yang menganut solidaritas mekanik ini, yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Seluruh warga masyarakat diikat oleh kesadaran kolektif. Nah, di dalam solidaritas mekanik ini belum adanya sistem pembagian kerja. Jadi segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu dilakukan secara bersama-sama. Kemudian kedua, Emil Durkheim juga mengatakan bahwa kelompok sosial didasarkan pada solidaritas organik. Nah, solidaritas organik itu merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Bentuk solidaritas ini bersifat mengikat
sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung. Karena adanya ketergantungan antar masyarakat menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya apa sih, Bu? Ya, dampak negatifnya apabila ketiadaan salah satu unsur masyarakat dapat mengakibatkan gangguan pada kelangsungan hidup masyarakat. Nah, kemudian menurut Ferdinand Tonis ini juga mengatakan ada dua tipe kelompok sosial. Yang pertama, beliau lahir di Jerman pada tahun 1855 sampai wafat 1936. Nah, tipe-tipe kelompok sosial menurut Ferdinand Tonis ini ada dua. Yang pertama, Gemeinschaft atau paguyuban. Kedua, Gesellschaft atau patembayan. Nah, Gemeinschaft ini yaitu suatu kelompok sosial yang ditandai dengan adanya hubungan yang erat secara intim, di mana para anggota-anggotanya diikat oleh hubungan yang memiliki batin yang kuat. Hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Nah, contohnya misalnya Gemeinschaft of Blood. Nah, itu paguyuban yang diikat dalam ikatan darah, misalnya persaudaraan, kekerabatan, keluarga, itu merupakan Gemeinschaft of Blood. Kemudian contoh lain, Gemeinschaft of Place, itu paguyuban yang memiliki kedekatan antar tempat tinggal masing-masing. Nah, itu merupakan contohnya misalnya tetangga. Nah, itu merupakan paguyuban. Nah, di dalam paguyuban itu biasanya identik dengan masyarakat pedesaan. Kemudian kedua, Gesellschaft atau patembayan. Nah, Gesellschaft atau patembayan ini merupakan ikatan lahir yang bersifat kokoh untuk waktu yang pendek, struktur yang bersifat mekanis, dan sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Nah, ini contohnya misalnya ikatan perusahaan. Nah, mereka hanya bersifat sementara, hanya untuk perusahaan saja. Kemudian, tipe-tipe kelompok sosial. Yang ketiga, menurut Charles Chorley. Nah, Charles Chorley ini berasal dari Amerika. Beliau lahir di Amerika pada tahun 1890, kemudian wafat pada tahun 1929. Nah, ini ada dua tipe kelompok sosial. Yang pertama, kelompok primer. Nah, kelompok primer ini merupakan kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial antar anggotanya yang saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya sahabat atau keluarga, itu memiliki interaksi yang sangat dekat, mengenal dekat dengan kalian. Nah, kemudian kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini kelompok yang terdiri dari banyak orang di suatu kerumunan. Tidak perlu adanya pengenalan secara pribadi dan bersifat tidak begitu langgeng atau sementara. Nah, kelompok sekunder ini misalnya tadi Ibu jelaskan, Ibu beri contoh misalnya ikatan perdagangan. Nah, ikatan perdagangan itu membentuk suatu kerumunan tapi tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, itu juga bersifat sementara. Kemudian selanjutnya, tipe-tipe kelompok sosial menurut W.G. Sumner. Nah, W.G. Sumner ini juga berasal dari Amerika. Nah, beliau lahir pada tahun 1840 sampai 1910. Nah, beliau ada tipe-tipe kelompok sosial ada dua. Yang pertama in-group, kelompok dari dalam. Kemudian kedua out-group, kelompok dari luar. Nah, yang pertama, in-group itu kelompok sosial yang individunya mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya. Nah, jadi ini salah satu individu mengidentifikasi anggota-anggota kelompoknya. Kemudian kedua, out-group atau kelompok luar. Kelompok di luar itu berbeda dengan kelompok in-group.
Apabila in group berhubungan dengan out group, maka menimbulkan permasalahan atau kebencian atau juga perang. Nah, rasa kebencian itu diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain, sehingga menimbulkan solidaritas dalam kelompok. Ini Ibu memberikan contoh misalnya tawuran. Nah, misalnya ada salah satu teman kalian itu diejek oleh kelompok lain. Kemudian kalian itu tidak terima bahwa teman kalian itu diejek oleh kelompok lain. Jadi kalian saling membantu teman kalian, yaitu berantem satu sama lain sehingga menimbulkan permusuhan dan kebencian. Nah, dari sini apakah bisa dipahami penjelasan dari Ibu? Baik, Ibu akan menjelaskan tentang kesimpulan ya. Kesimpulan dari Ibu tentang pengelompokan masalah sosial yaitu dengan adanya kelompok sosial dapat membantu tiap individu dalam berkomunikasi dengan anggota kelompoknya, sehingga dapat menambah relasi, memiliki hubungan timbal balik, mempunyai kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Semoga penjelasan dari Ibu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.